البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Iya sampai gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Tayyib. Dan seterusnya. Kita masih di muka surat 184 untuk cetakan ini. Hadis yang kita dapatkan kemarin yaitu terkait dengan apa? Yaitu turunnya wahyu ya ayyuhal muddatsir. Qal wal haditsu aidan akhrajahul Bukhari. Baik, untuk masalah apa takhrijnya insyaallah boleh dibaca sendiri. Takhrij yang banyak sekali di Bukhari atau di Muslim, atau kalau dalam Muslim tidak ada misalkan, kita akan datangkan dari kitab-kitab yang selain itu, menunjukkan bahwasanya hadis tersebut tidak bersendirian. Intinya itu. Langsung saja kita masuk ke muka surat 185, Asyarhu musta'inan billah. Syarah hadis tersebut dengan memohon pertolongan pada Allah. Hadis yang keempat, qauluhu, dengan rangkaian hadis itu, anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qal, bahwasanya Jabir bin Abdullah al-Ansari, harusnya qala berarti apa? Inna, tapi ini karena lafaz hadisnya memang anna, kita ikuti saja anna. Bahwasanya Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qal, mengatakan wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi, dalam keadaan beliau bercerita tentang masa kekosongan wahyu, kekosongan sejak wahyu yang pertama tentunya. Isyaratan wadihatan ila anna bidayata suratil muddatsir, ini adalah isyarat yang jelas bahwasanya permulaan surat al-muddatsir laisat bi awali. Ini sepertinya kurang apa ini? Ini sepertinya antara lam dengan mim mestinya terpisah. Bi awali ma, laisat bi awwali ma unzila 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Antara lam dengan mim mestinya dipisah ya, awwali ma. Thayyib. Minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Kenapa? Tadi lafadznya kan awal kekosongan wahyu, tentang kekosongan wahyu. Masa terputusnya wahyu. Berarti Al-Muddatsir ini bukan wahyu pertama. Karena sebelumnya, sebelum masa kekosongan itu sudah ada wahyu, yaitu awal-awal surat Al-Alaq. Bi khilafi qauli Jabir radhiyallahu anhu fi hadisin akhar. Ini berbeza dengan hadis Jabir, perkataan Jabir dalam hadis yang lain. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa awwalu ma unzila alaihi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka yang pertama kali diturunkan pada Nabi adalah awal-awal surat Al-Alaq itu. Hada qaulu Aisyah wal jumhur. Ini pendapat Aisyah dan jumhur. Wa qala Jabir awwalu ma unzila alaihi ya ayyuhal muddatsir. Baik, kalau salaf berselisih pendapat, maka lihat mana yang terdekat dengan dalil. Was sahih qaulu Aisyah. Kata Imam Ibnul Qayyim, yang benar adalah ucapan Aisyah liwujuh, dari beberapa sisi. Ahaduha, sisi yang pertama, anna qaulahu ma ana biqari, bahwasanya ucapan Nabi, saya bukan orang yang pandai membaca. Ini pertanyaan untuk anak-anak. Nabi bicara seperti ini tatkala bicara dengan siapa? Saya tidak pandai bicara, tidak pandai membaca. Ya, iya, malaikat. Malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat Jibril, betul. Sharihun fi annahu lam yaqra qabla dzalika syai'a. Ini jelas sekali kata Imam Ibnul Qayyim, sebelum itu memang Nabi belum membaca sesuatu apapun. Jadi inilah yang pertama kali turun memang surat Al-Alaq itu, awal-awal Al-Alaq.
Wasani, sisi yang kedua, al-amru bil qiraati fit tartib qabla al-amri bil indar. Dari sisi urut-urutannya, ayat Al-Alaq itu perintah untuk membaca. Ini sebelum adanya perintah untuk memberikan peringatan. Seperti yang di dalam Al-Mudathir, kum fa'angzir. Apa yang disampaikan dari peringatan itu, sementara Nabi belum membaca wahyu apapun. Seandainya Al-Mudathir itu yang pertama kali turun. Fa'innahu idza qara'a fi nafsih, karena jika Nabi sudah membaca pada dirinya sendiri, sudah membaca langsung wahyunya, angzara bima qara'ah, maka beliau akan memberikan peringatan dengan apa yang beliau baca. Fa'amarahu Fa'amarahu bil qiraati awalan. Maka yang pertama kali adalah Allah memerintahkan pada Nabi untuk membaca. Summa bil inzari bima qara'ahu saniyah. Kemudian pada kali yang kedua adalah Allah memerintahkan Nabi untuk memberikan peringatan dengan apa yang beliau baca. Jadi memang sebelum Al-Mudathir itu ada surat Al-Alaq. As-salis, sisi yang ketiga, anna hadis Jabir wa qaulahu, hadis Jabir dan ucapan beliau, awwalu ma unzila minal Qur'an ya ayyuhal mudaththir, yang pertama kali diturunkan dari Al-Qur'an adalah Al-Mudaththir, kata Jabir. Qaulu Jabirin wa Aisyah, qaulu Jabir ini adalah ucapan Jabir, sekedar apa? Pendapat pribadi dari Jabir radhiyallahu an. Titik mestinya ya. Wa Aisyah tu akhbarat an khabarihi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi bidzalik. Sementara Aisyah itu mengkabarkan dari kabarnya Nabi. Aisyah mendapatkannya dari Nabi tatkala Nabi bercerita tentang dirinya sendiri. Peristiwanya begini, lalu saya jumpa Khadijah, kemudian begini. Baik. Ar-Rabi, bagusnya Ar-Rabi diletak di bawah ya, biar susunannya cantik sama dengan di atas. Al-Awwal, As-Sani, Ar-Rabi, As-Salis, Ar-Rabi. Yang keempat, anna hadis Jabir alladzi ihtajja bih, bahwasanya hadis Jabir yang beliau berdalilkan dengan itu sendiri, sharihun fi annahu qad taqaddama nuzulul malaki alaih. Itu sendiri jelas kalau kita perhatikan bahwasanya malaikat, turunnya malaikat sudah ada lebih dahulu. Awalan, pertama kali, qabla nuzuli ya ayyuhal mudaththir, sebelum turunnya ya ayyuhal mudaththir. Dari mana kita tahu? Yaitu dari siyaknya, dari alur kalimatnya. Apa itu? Fa'innahu qala, karena Jabir sendiri berkata, menukilkan kalam Nabi, farafa'tu ra'si, kemudian saya mengangkat kepala saya. Fa'idha al-malakul ladzi ja'ani bihira, ternyata ada malaikat yang mendatangi saya di Hira. Berarti apa? Nabi sudah kenal. Berarti sebelum itu memang sudah pernah ada perjumpaan, yaitu peristiwa di Hira. Makanya Al-Mudaththir bukanlah yang pertama kali turun. Faraja'tu ila ahli, kemudian saya pulang kembali ke keluarga saya. Keadaannya tapi masih sama, masih takut Nabi. Masih minta untuk diselimuti lagi. Fayaqul zammiluni, dassiruni, dan dua-duanya sama, yaitu apa? Sama-sama sahih ayatnya, hadisnya. Zammiluni dan dassiruni sama-sama sahih hadisnya. Intinya apa? Selimutilah saya. Fa'angzalallah ya ayyuhal mudaththir. Wa qad akhbara annal malakal ladzi ja'ahu bihira. Sementara Nabi telah mengkabarkan bahwasanya malaikat yang datang pada beliau di Hira, anzala alaihi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia menurunkan kepada Nabi Muhammad surat ayat apa? Iqra. Fadalla hadis Jabirin ala ta'akhuri nuzuli ya ayyuhal mudaththir. Maka hadis Jabir itu sendiri telah menunjukkan tentang terakhirnya, yaitu diakhirkannya turunnya Al-Mudaththir dibandingkan dengan apa? Al-Alaq. Wal hujjatu fi riwayatihi la fi ra'yih. Nah, ini adalah apa? Manhaj yang betul. Hujjah ada pada riwayatnya, bukan pada pendapat pribadinya. Baik. Sebagaimana dalam riwayat yang kalimat yang lain para ulama, kalimat yang sedikit lebih apa istilahnya, lebih sastra, al hujjah fi riwayatihi la fi rawiyatihi, agak mirip, lebih sesuai sajaknya. Hujjah pada riwayatnya, bukan rawiyah, yaitu hasil pemikiran. Baik, itu aja salaf, apalagi yang bukan salaf. Wallahu a'lam. Selesai dari Zadul Ma'ad. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa dalla qauluhu an fatratil wahyi, dan ucapan Jabir sendiri
tentang masa kekosongan wahyu, kosong dari yang pertama. Wa qauluhu al malakul ladzi ja'ani bihira. Demikian pula ucapan Jabir menukilkan kalam Nabi, malaikat yang mendatangi saya di Hira. Saya lihat dia sekarang. Ini menunjukkan apa? Ala ta'akhuri nuzuli suratil Muddatsir ala Iqra. An Iqra, bahwasanya turunnya surat Al-Muddatsir itu lebih akhir daripada surat Iqra. Walamma khalat riwayatu Yahya bin Abi Katsir al-Atiyah fit tafsir an Abi Salamah an Jabir an hatainil jumlatain, tatkala riwayat Yahya bin Abi Katsir yang akan datang dalam kitab tafsir, semoga kita sampai ke situ juga nanti, kitab tafsir dari Sahih Bukhari. Ini kosong dari sebentar, yaitu Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah dari Jabir, itu kosong dari dua jumlah ini. Askalal amr, maka perkaranya menjadi rumit bagi sebagian ulama. Fajazama man jazama bi anna ya ayyuhal muddatsir awwalu ma nazal. Maka sebagian ulama memastikan bahwasanya al-muddatsir inilah yang pertama kali turun. Alhamdulillah untuk yang riwayat ini, hadis yang keempat, riwayatnya lengkap lafadznya itu. Riwayat dari siapa? Dari Az-Zuhri dari Abi Salamah. Adapun kalau riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah memang agak kurang sehingga agak membingungkan sebagian pensyarah. Wa riwayatu Zuhri hadhihi as-sahihah tarfa'u hadzal iskal. Sementara riwayat Az-Zuhri yang sahihah ini ada tambahan dua lafaz itu, fatratil wahyi dan malaikat yang datang di Hira, ini akan menghilangkan kerumitan tersebut. Selesai dari Fathul Bari. Al-Iskal ada hamzah qata mestinya ya. Raji aidan tarjiha hadhil mas'alah fi majmu'il fatawa. Majmu' fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam juga membahas kalimat tadi itu dengan pembahasan yang bagus. Mestinya ada, jangan ada dua ini ya, tanda petik di tengah itu. Thayyib. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faru'ibtu minhu, saya menjadi gentar dengan penampilan malaikat tadi. Ya dulu ala annahu baqiya fi qalbihi ra'bun. Berarti ru'bun min Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan masih tersisa di dalam hati Nabi SAW rasa gentar kepada Jibril. Ya baru dua kali jumpa sekarang. Ini baru kali kedua. Jelas masih takut. Ba'da ru'yatihi tsaniyah, setelah penglihatan yang kedua ini. Wa hadzal hadis yadullu ala annal insan qad la yuzilu anhu ru'b illa la yuzilu apa la yazulu, bagusnya ya. Yaitu apa? Ar-ru'b sebagai fa'il, la yazulu mestinya. La yazulu anhu ru'bu illa tadrijiyah. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu terkadang rasa takutnya tidak hilang kecuali secara bertahap. Ma'amururil mu'anasati bainahuma, bersamaan dengan berlalunya kemesraan di antara keduanya, yaitu kalau sering ada kebersamaan, lama-lama tidak takut. Mungkin pertama kali kita lihat hantu takut, tapi lama-lama engkau lagi, akhirnya tak takut, akhirnya mungkin malah boleh diajak sembang-sembang kalau berani. Nah, sebagian ikhwah cerita gitu, kalau di rumah yang kosong, kemudian apa ditinggali, pertama kali mungkin takut, lihat kenapa, tahu-tahu ada yang buka peti es seorang-seorang, tahu-tahu ada yang cuci pinggan, tapi lama-lama mungkin jazakallahu khairan lah. Udah biasa. Janji tidak pecah pinggan. Lama-lama tidak takut, sudah biasa. Ini wajar yang seperti itu. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu faru'ibtu minhu bi dhammir ra wa kasril ain. Ru'ibtu walil asili, adapun dalam riwayat al-asili terhadap Sahih Bukhari juga bi fathir ra wa dhammil ain, ra'ubtu ay faza'tu. Intinya sama saja, dibuat takut ataukah ketakutan, intinya sama. Dalla ala baqiyatin, baqiyat jemaah. Ini menunjukkan masih ada
sesuatu yang tersisa bersama Nabi. Minal fazail awal, dari ketakutan yang pertama. Summa zalat bitadrij, kemudian akan hilang dengan secara bertahap. Tayyib. Selesai dari Fathul Bari. Wa fi hadal hadis bihadas sanad, dalam hadis ini dengan sanad yang ini, karena lain sanad boleh jadi ada tambahan faedah atau kurang faedah, tergantung mana yang lebih lengkap. Faqultu zammiluni, lafadznya zammiluni, betul ya? Kita lihat sanad yang kita dapatkan. Iya, zammiluni, betul. Fa'angzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Macam apa? Agak kurang setimbang antara zammiluni dengan ya ayyuhal muddatsir. Tapi dalam riwayat yang lain akan dijelaskan, yaitu dassiruni. Thayyib. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'angzir ila qaulihi warrujza fahjur. Wa kadzalika fi sahihil Bukhari, dengan rakam yang ana sebutkan itu, faqala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Lais qala haddatsani Uqail an ibni Syihab bihi bil lafadz zammiluni zammiluni. Wa kadzalika fi sahihil Bukhari, dengan nomor yang lain lagi, dengan sanad yang mana? Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Lais an Uqail an ibni Syihab. Sanadnya sama dengan yang matan kita sebenarnya. Wa haddatsani Abdullah bin Muhammad al-Musnadi qala haddatsana Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar qala Zuhri bihi bil lafadz zammiluni zammiluni. Wa kadzalika fi sahih Bukhari, nomor yang lain mu'allaqan faqal qala Muhammad ibn Syihab, yaitu Az-Zuhri bihi bil lafadz zammiluni zammiluni. Kita kumpulkan dulu karena nanti Al-Hafidz akan membicarakan itu. Wa kadzalika fi sahih Muslim, dengan nomor itu haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahab qala haddatsani Yunus qala Ibnu Syihab akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman bihi bil lafadz qultu zammiluni zammiluni. Wa kadzalika fi musnadil Imami Ahmad faqala haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Zuhri. Ini lama-lama kita boleh hafal. Seringkali muridnya Zuhri adalah ini. Tayyib. Atau murid Zuhri yang kedua adalah ini. Lama-lama kita hafal insyaallah tokoh-tokoh yang muridnya Zuhri. Bil lafadz zammiluni zammiluni. Wa kadzalika fi musnadil Imami Ahmad faqala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Lais qala haddatsana Uqail an ibni Syihab bihi bil lafadz zammiluni zammiluni, sampai 3 kali zammiluni, karena Al-Hafidz akan membahas juga, diulang 2 kali ke 3 kali. Wa kadzalika fi Sunanit Tirmidzi faqala haddatsana Abd ibn Humaid qala akhbarana Abdur Razzaq haddatsana Ma'mar an Zuhri bihi bil lafadz zammiluni zammiluni. Wa hunaka riwayatun ukhra sahihah aidan bil lafadz dassiruni wa huwa fi sahihil Bukhari. Faqala haddatsana Yahya qala haddatsana Waqi' an Ali bin al-Mubarak an Yahya bin Abi Katsir qala sa'altu Abu Salamah. Berarti apa? Di luar riwayat Zuhri untuk yang nomor ini. Tapi riwayat Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah. Bihi bil lafadz faqultu dassiruni wa subbu alayya ma'an barida. Ada tambahan yang penting, yaitu selimuti saya dan curahkan kepada saya air yang dingin untuk melawan panas di badannya itu. Qal fadassaruni, maka mereka pun menyelimuti saya. Wasabbau alayya ma'an barida, dan mereka menyiramkan kepada saya air yang dingin. Qal fanazalat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wa kadzalika fi sahihil Bukhari, juga dalam Bukhari ini. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur, qala haddatsana Abdus Samad, qala haddatsana Harb, qala haddatsana Yahya. Lagi-lagi apa? Bukan dari sanadnya Zuhri. Qala sa'altu Abu Salamah bihi bil lafadz faqultu dassiruni. Wa kadzalika fi sahih Muslim. Qala haddatsana Zuhair bin Harb, qala haddatsana Al-Walid bin Muslim, qala haddatsana Al-Auza'i, qala sami'tu Yahya yaqul sa'altu Abu Salamah bihi bil lafadz faqultu dassiruni. Wa kadzalika fi musnadil Imami Ahmad. Qala haddatsana Al-Walid bin Muslim, qala haddatsana Al-Auza'i annahu sami'a Yahya. Berarti apa? Tidak ada tadlis. Walid bin Muslim telah jelas lafadznya di dua level. Wa Waqi', yaitu Imam Ahmad meriwayatkan dari Waqi'. Qala haddatsana Ali bin Mubarak an Yahya bin Abi Katsir. Sudah selesai nulis belum? Sudah, thayyib.
Al makna yaitu dengan makna yang sama. Qal sa'alatu Aba Salamah bihi bilafat faqultu dasiruni dasiruni. Wa kadzalika fi musnadil Imami Ahmad. Qala haddatsana Rauh, qala haddatsana Muhammad ibnu Hafsah, qala haddatsana Ibnu Syihab. Nah, ternyata di sebagian riwayat Az-Zuhri juga meriwayatkan dengan apa? Dasiruni. Baik. An Abi Salamah bin Abdurrahman bihi bilafat faqultu dasiruni dasiruni. Wa kadzalika fi musnadil Imami Ahmad. Qala haddatsana Affan, qala haddatsana Aban al-Attar, qala haddatsana Yahya bin Abi Katsir, qala sa'alatu Aba Salamah ibna Abdurrahman bihi bilafat faqultu dasiruni. Baik. Wa qaulu Jabir radhiyallahu anhu. Baik, ana lupa apakah ana nukilkan kalam Al-Hafidz. Tapi apa Al-Hafidz menyebutkan itu perbedaan antara lafaz-lafaz tadi dan menyimpulkan memang dua-duanya sahih. Ana jabarkan di riwayat-riwayat tadi. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Insyaallah terjemahannya telah lewat. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fa nazalat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir ay hadzir minal azab man la yu'minu bika wa rabbik. Titiknya mana ya? Malla yu'minu bika titik, yaitu berikan peringatan dari siksaan terhadap orang yang tidak mau beriman kepadamu. Jadi lafadz kum fa'angdir, kita tahu angdir ini fi'il yang muta'addi, memerlukan maf'ul bih. Kata Al-Hafidz takdirnya maf'ul bihnya apa? Malam yu'minu bik, malam yu'min bik, orang yang tidak beriman kepadamu. Diperingatkan dari apa? Kita tahu al-ingdar itu ada min. Apa? Minal azab. Wa rabbaka fakabir ay azim siyabak. Titik ya, azim, yaitu agungkan Rabbmu. Ini karena dari senyata ada titik. Bagusnya kita kasih titik atau koma. Wa siyabaka fatahhir ay minan najasah, yaitu sucikan pakaianmu dari najis. Wakil asyab an-nafas. Ada yang mengatakan pakaian adalah jiwa. Wa tathiruha ijtinabun naqais. Menyucikan jiwa adalah menjauhi perkara-perkara yang kurang. Baik. Warujza huna al-ausan, yaitu tinggalkan berhala-berhala. Selesai dari Fathul Bari. Wa fil ayah dalilun ala jawazi tasmiyati syai' bi aqibati. Di dalam ayat ini ada dalil tentang bolehnya menamakan sesuatu dengan kesudahannya, dan itu sering di dalam hadis-hadis. Apa sekarang masalah ar-rujz? Qala al-Imam Nawawi rahimahullah ar-rujzu ar-rijzu bi kasri ra fi qiraatil aksarin. Jumhur membaca ar-rijz. Wa qara'a Hafs bi dhammiha ar-rujz. Wa fassarahu fil kitab bil ausan, yaitu para berhala. Wa kadza qalahu jama'atun minal mufassirin. Demikian pula dikatakan oleh sejumlah ahli tafsir. Di antaranya adalah siapa itu? Yaitu Imam Mujahid. Kalau Imam An-Najdi, ar-rujz diartikan apa? As-sonam, al-asnam. Di dalam usul salasah itu. Nah, sekarang apa mengena patung-patung berhala-berhala tadi dengan ar-rujz atau ar-rijz? War-rijzu fil lughah al-azab. Ar-rijz secara bahasa adalah siksaan. Wa summiya syirku wa ibadatul ausani rijzan. Menurut qiraah jumhur ar-rijz. Syirik dan penyembahan terhadap berhala dikatakan rijz li'annahu sababul azab, karena dia adalah sebab siksaan. Oh ya, makanya dinamakan itu. Selesai dari Syarah An-Nawawi. Wa fihi isyaratun ila anna ibadatal ausan sababun lihusulil azab. Baik, setelah tadi pembahasan dari sisi penamaan, di sini kita mengambil faedah bahwasanya peribadatan kepada berhala adalah sebab dihasilkannya azab, agar orang segera berhenti dari menyembah berhala. Qala Allah Ta'ala, "Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin." Maka janganlah engkau berdoa kepada sesembahan yang lain bersamaan dengan Allah, bersama dengan menyembah Allah. Karena jika demikian engkau termasuk dari orang-orang yang mendapatkan siksaan. Ya, hukuman dari berdoa pada yang lain adalah apa? Terkena siksaan. Wa qala jalla dzikruh wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.
Iya, kejahatan akan menimpa pelakunya sendiri nanti. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik. Maka tidak bermanfaat bagi mereka sesembahan-sesembahan mereka yang dahulunya mereka seru selain Allah. Sedikit pun tatkala telah datang urusan Rabbmu, yaitu siksaan telah tiba. Wa ma zaduhum ghaira tatsbib, dan tidaklah sesembahan-sembahan mereka itu menambahi mereka kecuali kebinasaan, tatsbib, kebinasaan, kecelakaan. Toyib, tabat yada, yaitu celakalah kedua tangan, tangan Abu Lahab. Kemudian fatratul wahyi qad tusafu bil bard. Toyib, yaitu apa? Masa kekosongan wahyu itu terkadang disifati dengan yaitu apa? Suasana dingin, suasana beku atau dingin. Falam maka surah nuzuluh, tatkala turunnya wahyu banyak, zala anhu ismul bard, maka istilah dingin, sejuk itu hilang. Fasummiya bil hama, maka apa? Hamia al wahyu, wahyu menjadi panas, yaitu susul menyusul activity. Ya, semakin banyak activity kan muncul kalor kan, kalau bahasa itunya ya, bahasa akalnya. Banyak aktivitas ya jadi panas. Kalau tak ada activity, sejuk, dingin, beku. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu fahamiyal wahyu, maka wahyu jadi panas setelah apa? Al-Mudatsir itu ai jaa katsiran, yaitu datang dengan banyak. Wa fihi mutabaqatun li ta'birihi an ta'akhurihi bil futur. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di dalam penggunaan lafaz ini ada kesesuaian untuk pengungkapan Nabi tentang terakhirnya, yaitu apa? Ditundanya wahyu tadi dengan istilah futur. Futur yaitu kosong atau kelesuan. Idlam yantahi ilang kita in kulli, karena tidaklah dia berhenti sampai keterputusan yang sifatnya total. Makanya bukan betul-betul wahyu terputus total, tapi futur yaitu lesu. Fayu sofu bidit, maka dia disifati dengan kebalikannya, wahwal barat, yaitu dingin, sejuk. Wa qauluhu wa tataba takkidun maknawi, wahyu menjadi panas dan susul menyusul, ini takkid secara maknawi bukan lafzi. Wa yahtamilu, ada kemungkinan ayyurada bihama qawiyin, yang dimaksudkan adalah nggak tahu ini bihama yaitu qawiya fiil, berarti bagusnya apa? Hamiyah, lafaz hamiyah yaitu qawiya. Tayyib. Jadi wahyu menjadi menguat setelah sebelumnya lesu, sebagai ganti dari lafaz futur, kelesuan. Tayyib, bagusnya ada titik dua kayak hamiyah yaitu qawiyah. Tayyib. Wa tataba ay takasar, menjadi banyak. Wa qad waqa'a fi riwayatil Kashmaihani, ini juga termasuk apa? Perawi Sahih Bukhari. Wa abil waqt, ini juga perawi naskah Bukhari. Wa tawataro, ganti dari tataba'a. Wa tawatur maji usyai' yatlu ba'duhu ba'da. Tawatur sendiri dikatakan mutawatir itu apa? Ketibaan sesuatu yang mana sebagiannya menyusuli sebagian yang lain min ghairi takhallul, tanpa ada penundaan, takhallul yaitu selang waktu. Jadi makin banyak susul menyusul. Selesai dari Fathul Bari. Wa hikmatu nuzulil wahyi ba'da fatrati. Sekarang apa hikmahnya turunnya wahyu setelah masa kekosongan? Kenapa tidak langsung saja? Liyakunan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'zama syauqan min, agar nabi itu menjadi paling, yaitu merasa paling rindu dengan ketibaan wahyu, agar wahyu segera turun setelah masa yang lama dinantikan. Fayakuna nuzuluhu musadifan lil qabulit tam, sehingga turunnya wahyu tadi bertepatan dengan penerimaan yang sempurna, penerimaan yang lengkap. Warraghbatit tammah, dan minat yang sempurna. Karena kalau datang dengan terus-menerus dalam keadaan tidak dirindukan, mungkin tidak terlalu apa istilahnya, tidak terlalu diterima dengan sepenuh hati. Makanya seperti pepatah orang Arab, zurghiban tazdad hubban, yaitu kunjungilah namun secara jarang-jarang agar bertambah rasa cinta. Ya kalau tiap hari datang, bahkan tiap jam datang, mungkin orang bosan juga. Ini sekedar istilah aja. Tapi buktinya apa? Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama demikian. Kenapa wahyunya tidak langsung diturunkan terus-menerus? Qala Imam Ibnu Hubairah
ulama tahun 560 Hijriah dari kalangan Hanabilah. Beliau punya syarah terhadap Sahih Bukhari, tapi ringkas tapi bagus sekali. Ba'da dzikri nuzulil wahyi, setelah menyebutkan turunnya wahyu ba'da fatrotih, seusai masa kekosongannya, setelah bicara panjang mengatakan liyastadda ilaihi syauquh, agar semakin kuatlah kerinduan Nabi kepada wahyu. Fayakuna nuzuluhu ilaihi yusadifu syauqan min, sehingga jadilah turunnya wahyu kepada Nabi itu bertepatan dengan kerinduan beliau kepada wahyu tersebut. Tayyib. Itu pun kalau susul menyusul dalam keadaan Nabi masih takut, mungkin apa? Agak susah juga. Makanya diberi waktu agar rasa takutnya mulai berkurang dan bahkan berubah menjadi kerinduan kepada wahyu. Selesai dari al-ifsah. Tayyib. Tapi jangan kemudian diambil faedah yang keliru. Biar saya rindu Quran, tunggu nanti Ramadan lah. Ini pemalas namanya, bukan rindu Quran. Tayyib. Wa hikmatu ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam julusal malak Jibril. Ini pun dibahas oleh sebagian ulama. Apa hikmahnya? Jibril tidak datang dengan pola pertama, tapi sekarang datang dengan apa? Duduk di atas kursi, melayang di langit. Ini ada hikmahnya. Kenapa tidak dengan pola pertama? Para ulama mendatangkan hikmah dan kita nukilkan. Alas sarir, di atas sarir asalnya adalah apa? Katil. Wa fi riwayah alal arsy. Ini hampir sama juga ya. Di atas pembaringan. Dalam riwayat yang lain apa? Kursi. Tujuannya apa? Ziyadatu ikramillahi ta'ala li Jibril, untuk menunjukkan tambahan pemuliaan Allah Ta'ala kepada Jibril alaihissalam. Tak perlu datang dengan berdiri, bahkan sudah ada tempat duduknya untuk Jibril. Fayakuna ihtifalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam limaji'i Jibril wal wahyi a'zam, sehingga penyambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ketibaan Jibril dan wahyu itu lebih besar lagi. Tayyib. Qala Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, walladzi arah, yang saya pandang, yaitu yang menjadi pendapat saya, annallaha subhanahu wa ta'ala arada bidzalik, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengan itu ziyadata ikrami Rasulillah SAW, yaitu untuk menambah pemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bihaitsu ja'ala rasula ilaihi jalisan majlisal maliki alas sarir, yang mana Allah menjadikan Rasul yang datang kepadanya itu duduk di atas tempat duduk raja, di atas singgasana dia. Wa huwa a'zamu suratin, dan wa huwa a'zamu surah, ini adalah bentuk yang paling besar. Surah tidak selalu wajah. Takunu li mulukid dunia, yang dimiliki raja di dunia, yaitu apa? Betul-betul di atas singgasana dia. Dan memang malaikat Jibril memang pemimpin para malaikat di atas sana. Layak dia memiliki arsy juga, arsy yang sesuai dengan dia. Liyakuna lihtifalu bir rasuli war risalah munasiban lihada ta'zim, sehingga penyambutan, ihtifal kadang artinya penyambutan, kadang artinya perayaan, kepada Rasul dan risalah itu sesuai dengan pengagungan tadi. Selesai dari al-ifsah. Dan tentu apa yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Kenapa ini? Ada hikmahnya. Kalau ulama menyebutkan, kita nukilkan. Kalau tidak, ya kita tidak perlu membebani melebihi kemampuan. Masalah menyingkap hikmah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya. Secara maknanya cuma turunnya Al-Muzammil wallahu alam ya. Tapi dia makiyah memang, cuma pada peristiwa apa Al-Muzammil turun wallahu alam. Tapi dua-duanya makiyah memang. Jelasnya udah ini yang kedua. Betul.